الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في النبيين، صل على سيدنا محمد في المرسلين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وعذب قلوب العالمين بأسرهم علينا وألبسنا قبولا بشرمها. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para sepuh bin sepuh, berkhusus Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Bapak Haji Aceh beserta pengurus dan jajarannya, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Semuanya akan masuk ke dalam surga, sebenarnya seperti itu, kecuali yang enggan. Maka sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa yang enggak mau itu masuk surga? Kok ada orang yang enggak mau masuk ke dalam surga? Padahal kalau kita dengar semua ajaran tuh Pak ya, ajaran agama pengennya masuk ke dalam surga. Tapi ada ternyata dari kelompok umat Islam, muslimin dan muslimat yang tidak mau masuk ke dalam surga, yang enggan masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala man ata'ani dakhalal jannah. Beliau mengatakan, siapa orang yang taat kepadaku, itulah yang nanti calon-calon daripada ahli surga. Wa man 'asani, dan orang yang bermaksiat kepadaku, mengingkari daripada ajaran Nabi, itulah yang enggan, kata Nabi. Ya, Nabi di sini hikmah, bukan tidak masuk ke dalam surga, ya enggak, hilangnya kata Nabi yang enggan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena manusia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini akal, sehingga manusia ini bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ini jalan yang akan diambil berujung di mana, ya. Jalan A akan berujung ke surga, jalan B akan berujung ke neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal. Sehingga Nabi mengatakan mereka-mereka yang enggan masuk ke dalam surga,
bukan mengatakan mereka yang masuk ke dalam neraka, tapi mengatakan apa? Mereka yang enggan. Siapa yang enggan? Yaitu mereka-mereka yang bermaksiat kepada Nabi, yang mengingkari daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya bapak-bapak di sini menjadikan sebab kita ini termasuk orang-orang yang taat kepada Rasul, sehingga nanti kelak di akhirat digolongkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih berada dalam suasana apa Pak? Masih kita di bulan Dzulhijjah ya Pak ya. Masya Allah. Kemarin bapak-bapak telah melaksanakan satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah apa? Ibadah berkurban. Karena kalau sholat Idul Adha-nya itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Sedangkan menyembelih hewan kurban bagi mereka-mereka yang ada kelebihan harta, maka itu termasuk daripada bentuk ketaatannya kepada Allah yang sifatnya ini hakul adami, ya, hubungan sesama umat manusia. Sehingga ayatnya jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka ketika seseorang yang dia ini mengaku beragama Islam, mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, maka ada dua beban yang harus dia jalankan. Ada dua kewajiban yang harus dia jalankan. Yaitu apa? Kewajiban antara dia dengan Allah, dan juga kewajiban yang harus dia jalankan di antara sesama manusia. Mereka-mereka yang telah menyembelih daripada hewan kurbannya di hari-hari penyembelihan, maka kita doakan semoga penyembelihan tersebut, ya, apa yang dikurbankannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kelak di akhirat akan menjadi saksi, menjadi tunggangannya ketika meniti siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu di sini tentang membaca suratul Fatihah. Kemarin sudah dibahas hukum membaca suratul Fatihah itu adalah wajib di dalam sholat. Hanya nanti yang khilaf itu ada perbedaan ketika seseorang itu menjadi makmum, apakah dia tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah atau tidak. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian setelah seseorang itu membaca suratul Fatihah, maka apa yang dilakukan setelah sholat? Di sini dijelaskan, tsumma ba'dal Fatihah yaqra'u suratan aw ba'da suratin. Setelah seseorang itu membaca suratul Fatihah, maka orang yang sholat tadi itu membaca satu surat ataupun potongan daripada surat. Wadzalika sunnatun, itu hukumnya sunnah. Jadi setelah kita membaca suratul Fatihah, kemudian kita membaca surat ataupun membaca potongan daripada surat, sebagian daripada ayat daripada surat, ya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Lau tarakahu sahhat salatuhu. Seandainya ada orang sholat dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, ataupun rakaat pertama sampai rakaat ketiga, dia hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat, maka hukum sholatnya tetap sah. Wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak sujud untuk ataupun karena lupa. Seandainya ada orang meninggalkan sholat, meninggalkan bacaan surat di dalam sholatnya, maka orang tersebut tidak usah sujud sahwi. Ya. Wa sawa'un kanatis sholatu fardhatan aw nafil. Baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunnah.
Jadi hukum membaca surat itu di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Ketika kita lupa membaca surat tersebut, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu sujud karena sebab apa? Sebab lupa. Ya. Maka sujud sahwi ini juga Pak, nanti hukumnya itu adalah sunnah. Harus diingat sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Misalnya ada imam ya, ataupun kita ngalamin sholat sendiri, lupa nih ya, meninggalkan daripada tasyahud awal ya, enggak tasyahud awal. Maka ketika ada imam lupa tidak tasyahud awal, kemudian imam sudah bangun ya di rakaat yang ketiga dan posisinya itu sudah sampai tegak misalnya kan, ataupun dia sudah sudah melewati daripada batas ruku ya, ataupun sampai gerakan ruku yang paling sedikit itu, yang paling dikatakan ini sudah sampai ruku. Maka ketika sudah seperti itu, imam itu dia harus melanjutkan untuk lanjut rakaat yang ketiga. Ataupun kita misalnya ngalamin sendiri seperti itu, maka kita lanjut rakaat yang ketiga. Enggak usah duduk lagi. Ini kadang karena imamnya bingung mungkin ya kan, ataupun kita lagi sholat sendiri bingung, lupa nih, tadi belum tasyahud awal, langsung kita ulang lagi duduk. Nah, kalau kita duduk lagi Pak, maka sholat kita menjadi batal. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan berdiri di rakaat yang ketiga itu hukumnya wajib. Nah, ini harus tahu. Sehingga nanti misalnya imam keliru, ya enggak? Kita jangan ribut aja makmum di belakang. Imamnya udah berdiri nih, tegak ya kan? Tahu imam sebenarnya salah. Makmum yang di belakang ngotot juga. Subhanallah, subhanallah ya enggak? Imam bingung ya kan? Duh, ini gua enggak berdiri, di belakang enggak berhenti-berhenti nih, ya kan gitu. Udah, tetap aja dia berdiri, ya kan? Akhirnya di belakang ngotot terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kesel ya, ditarik, diselengkat, imamnya jatuh kan. Nah, jadi acak-acakan semua sholatnya ya. Nah, jadi kalau udah berdiri begitu Pak, udah cukup kita. Oh, udah ngingetin subhanallah, udah terlanjur berdiri ya, udah kita berdiri. Kecuali kalau imam itu lebih daripada rokaatnya, ya rokaat keempat, ya harusnya udah selesai dia malah bangun. Kenapa imam bangun? Karena mungkin dalam sholatnya dia ragu. Ini yang ketiga apa yang keempat? Akhirnya dia milih yang paling sedikit. Ini baru 3 nih, berarti saya bangun. Ternyata makmum sadar kalau bangunnya itu adalah apa? Rakaat kelima. Ya enggak? Rakaat kelima. Maka kalau kejadian seperti ini, makmum subhanallah. Ya, makmum subhanallah. Ya. Jangan sampai makmum bingung, ini rakaat kelima, imam disubhanallahin, diem aja, ya enggak, imamnya lanjut, manteng aja Pak, ya enggak. Kenapa? Karena dia yakin. Nah, misalnya kan seperti itu. Maka makmum-makmum yang sadar jangan ngikutin. Ya, makmum yang sadar jangan ngikutin. Kalau Bapak sadar itu nambah daripada rakaat, ya, imamnya nambah daripada rakaat, Bapak jangan ngikutin. Kenapa? Karena Bapak tahu itu salah kan begitu. Itu lebih daripada rakaat. Tapi bagi mereka yang enggak sadar, ya udah, ya enggak, lanjut ikutin imam kan seperti itu. Tapi syaratnya enggak sadar ya. Jangan pula nanti imamnya bangun ya, diskusi dulu, nih 4 apa 5? Kayaknya sih 4 udah gitu. Ya udah kita salam ya. Habis itu salam dia, batal sholatnya Pak ya. Ya kan? Kadang-kadang kita bingung kan. Kalau imam salah itu jamaah itu suka acak-acakan. Nah, itu. Maka kita harus minimal harus tahu sehingga apa yang harus kita perbuat. Nanti seandainya kita imam bangun seperti itu, Bapak yakin 4 ya. Ya sudah, Bapak mufaroqah berpisah dari imam ya. Bisa nanti Bapak nunggu imam itu duduk ya,
kemudian salam, bisa juga Bapak langsung tasyahud kemudian salam sendiri. Nah nanti habis itu nggak usah ribut ya kan, kadang kita ribut ya, senangnya ribut ya. Nah seperti itu. Jadi membaca surat itu hukumnya adalah sunnah. Wala yustahabbu qira'atus surah fi sholatil janazah, dan tidak disunnahkan membaca surat selain Al-Fatihah di dalam sholat jenazah. Ala ashahil wajhain, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Berarti ada yang mengatakan baca juga ya. Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif, karena sholat jenazah itu ya terbangun atas keringanan, artinya ringkas gitu ya. Ada orang sholat jenazah lama baca Al-Fatihah, doanya lagi lama lagi, wah jangan ya. Kadang ada di beberapa masjid itu suka sambutannya itu kelamaan Pak ya. Mungkin ini tokoh kali ya. Tapi ada juga ya, saya ngalamin di Ciputat itu, ini bukan tokoh ya, biasa, tapi emang udah kebiasaannya itu. Jadi setelah sholat jenazah itu sampai 45 menit itu ya sambutan, habis itu ceramah lagi ustadznya, masya Allah ya. Ya, kalau ada yang waktunya senggang nggak apa-apa ya kan, tapi kalau yang waktunya sempit, nah seperti itu ya. Ada orang tuh kalau udah di depan seneng Pak ya, gak ngomong, apalagi pada dengerin kan, ngomong seneng ya, nggak mikirin orang lain, nggak boleh ya, harus tahu kita seperti itu. Tapi kalau udah menjadi adat ya mau gimana, berarti pendatangnya harus apa, harus sabar. Itu berdiri lagi ya kan. Kan kalau habis sholat berdiri, ada nggak habis sholat jenazah ceramah Bapak duduk dulu semua? Nggak ada kan, rata-rata berdiri udah ceramah dia enak dari A sampai Z, diceritain alam kubur semuanya, masya Allah. Yang nggak salah gitu kan, nggak salah, tapi kadang kurang tepat seperti itu. Kemudian selanjutnya summa huwa bil khiyar insya'a qara'a suratan. Nah, maka seorang yang sholat ini, seorang musalli ini, dia bebas memilih mau dia membaca satu surat atau membaca potongan daripada surat. Jadi satu surat enggak sempurna ataupun baca satu surat yang sempurna. Wasuratul qasira afdalu min, dan surat yang panjang itu lebih utama ya, daripada apa? Daripada surat yang pendek. Surat yang pendek itu lebih utama daripada apa? Membaca surat yang panjang, terutama di dalam apa? Sholat jamaah ya, maghrib, isya. Nah itu nanti ada pembahasan seperti itu. Dan juga disunnahkan bagi orang yang membaca surat itu ala tertibil mushaf ya. Dan orang yang sholat ketika dia membaca surat disunnahkan dia membacanya secara urutan ya. Maka orang yang sholat itu dia membaca di dalam rakaat yang kedua surat-surat yang urutannya setelah rakaat pertama. Contohnya apa? Contohnya orang sholat membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur pada rakaat pertama. Maka disunnahkan dia itu membaca apa? Membaca surat di rakaat keduanya, surat-surat yang ada setelah At-Takatsur. Rakaat pertama baca At-Takatsur, rakaat kedua baca At-Tin. Baca Wat-Tin. Boleh nggak Pak? Boleh saja, tapi nggak batal sholatnya, nggak batal ya. Cuman menurut pendapat yang mensunnahkan, menghukumi sunnah membaca secara tertibil mushaf, maka itu menyelisihi daripada sunnah ya. Falau khalafa hadza jaza. Seandainya orang ada yang seperti itu ya, kan kadang ada orang tuh baca apa Pak? Baca apa? Ya kadang sering seperti itu Pak ya. Baca rakaat pertama Al-Fil, Alam Taro, kemudian rakaat keduanya baca surat
wal asr kan gitu. Itu kan kebalik, ya enggak? Wal asr sama al fil duluan mana? Duluan al wal asr. Nah, gitu. Maka seandainya ada yang kebalik gitu nanti jangan diiniin, jangan jangan disubhanallahin, enggak ya. Enggak apa-apa. Nah, hukumnya itu boleh ya. Hukumnya boleh. Walau kana khilaful aula, walaupun di dalamnya itu ada ada perbedaan pendapat ya. Wa fit tibyan lil musannif wa kana murtakiban makruhan wa huwa manqusul qalbi. Tapi di dalam kitab Tibyan di situ dijelaskan orang kalau sering-sering baca-baca seperti itu dibolak-balik ya, artinya dia membacanya enggak sesuai urutan mushaf, maka di situ dijelaskan itu hukumnya makruh. Orang tersebut itu dibenci. Wa huwa manqusul qalbi, yaitu orang yang yang hatinya itu bolak-balik, terombang-ambing seperti itu. Kita harus tuh Pak ya, sunnah hukumnya baca sesuai tartibil mushaf. Falau qara'aha qabla al-Fatihah lam tuhsab lahu qira'atus surah. Seandainya ada orang ya setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, kemudian dia lanjut membaca surat selain daripada Al-Fatihah, maka hukumnya itu tidak dianggap, bacaannya tidak dianggap. Berarti apa? Berarti dia ngulang lagi ya, baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah dia baca surat lagi. Kenapa bacaan surat yang dia baca sebelum Al-Fatihah itu tidak dianggap? Wa'lam, dan ketahuilah, di sini dijelaskan Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan itu sunnahnya bagi orang yang sholat berjamaah, baik imam ataupun baik imam orang yang berjamaah ya, ataupun dia itu sholat sendirian. Yang disebutkan tadi itu kesunahannya yaitu untuk siapa? Untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Dan bagi makmum pada sholat yang dia itu sholatnya termasuk sholat jahar, maka makmum itu tidak menambah bacaan setelah Al-Fatihah gitu. Nah, tadi kan dibilang sunnah hukumnya membaca setelah Al-Fatihah itu membaca surat. Buat siapa sunnahnya? Buat orang, buat imam ya. Untuk imam itu hukumnya sunnah, dan juga untuk orang yang sholatnya sendiri. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau makmum? Kita bermakmum. Maka di sini dijelaskan ya, kalau imamnya itu ya sholatnya sholat jahar, maka si makmum tidak menambah bacaannya selain Al-Fatihah. Misalnya kayak tadi sholat subuh ya Pak ya, tadi sholat subuh ya. Bagi imam dia sunnah untuk membaca setelah Al-Fatihah itu membaca surat ya. Tapi bagi makmum tidak disunnahkan ya, tidak disunnahkan membaca surat. Kenapa? Karena tadi sholatnya sholat jahar, dan juga tadi sholat itu bacaan imam terdengar oleh makmum. Kalau sholatnya sholat sendirian, bukan sholat sendirian, sholatnya sholat yang tidak terdengar, yang sir ya kita sebutnya, di sholat zuhur ataupun sholat asar, maka di situ imam dan makmum keduanya disunahkan untuk membaca surat. Kenapa? Karena nanti bengong ya. Kalau kita nggak baca surat nanti bengong. Nunggu ruku nanti kita bengong kan begitu. Kalau tadi ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Nah, biasanya kan seperti itu. Kemudian setelah amin, sering kita sampaikan ya, kami sampaikan setelah amin itu sebenarnya kalau di kitab-kitab fikih itu disebutkan imam diam ya, ngasih waktu untuk makmum baca Al-Fatihah.
Sehingga nanti ketika imam baca surat, makmum mendengarkanlah lagi seperti itu. Tapi umumnya kadang kita kan langsung ya, setelah amin ya, nggak lama imam ngambil napas, kemudian lanjut baca surat lagi. Nah, ketika imam baca surat lagi itu, makmum baru baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah makmum selesai, imam masih baca surat, sudah jangan ditambah lagi, makmum tidak usah baca surat lagi, melainkan mendengarkan daripada bacaan imam seperti itu. Tapi kalau sholatnya sholat sir ya, sholatnya sholat seperti zuhur dan asar, maka makmum dan imam itu membaca apa? Membaca Al-Fatihah dan juga surat seperti itu. Ataupun berjamaah Pak, tapi tidak terdengar bacaan imam ya, berjamaah sholatnya tapi tidak terdengar bacaan imam ya. Ada tuh seperti di markas mana, di markas dakwah di Rewin sana di Pakistan tuh Pak. Di Pakistan itu masya Allah ya, segitu luasnya, tapi di sana ulama sana tidak mau pakai mic itu ya, nggak pakai speaker ya. Itu ijtima yang ribuan orang hadir itu nggak pakai mic tuh Pak sholatnya. Nah, nggak pakai mic ya. Jadi ada yang pakai mic itu yang penyambung suara. Tapi ketika takbir aja, takbir perpindahan, takbiratul ihram, nah seperti itu, imamnya nggak kedengar sama kita nggak terdengar. Maka ketika kejadiannya seperti itu ya, maka sunnah bagi makmum untuk tetap membaca surat walaupun dia berjamaah. Kenapa? Karena nanti bingung kan, nungguin lama banget, ini ngapain kan begitu. Nah, ya. Maka disunahkan tetap berjamaah walaupun itu sholat jahar. Kapan? Ketika tidak terdengar daripada bacaan imam. Dan itu semua menurut pendapat yang as-shah ya, menurut pendapat yang paling sahih. Bihaitsu la yushwishu ala ghair ya, dengan kadar sekiranya itu tidak apa Pak, tidak mengganggu daripada yang lainnya. Diingat bacaannya itu terdengar oleh telinga sendiri ya, telinga sendiri terdengar. Jangan sampai mingkem saja. Ada orang kadang sholat dari awal sampai akhir itu mingkem aja ya enggak? Nggak boleh ya. Nanti kalau menurut menurut batasan cara membaca rukun qauliyah itu, maka bisa menjadi tidak sesuai dengan syaratnya. Karena syarat rukun-rukun yang wajib diucapkan itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini disunnahkan antakuna surah fi subhi wa zuhur min tiwalil mufassal. Nah, terus surat-surat apa yang sunnah untuk dibaca? Di sini dijelaskan dalam sholat subuh dan zuhur itu disunahkan daripada apa? Tiwalil mufassal ya. Kan dalam Al-Qur'an itu terbagi-bagi ya Pak ya. Ada apa? Ada sab'u mathani ya, ada surat itu yang terkelompok surat-surat yang 7 surat yang panjang ya. Kemudian juga ada apa? Ada mi'in, ada surat-surat yang jumlahnya itu ratusan ayatnya. Kemudian juga ada yang mathani di dalam Al-Qur'an itu ya. Ada surat-surat yang dia itu terulang-ulang ayatnya. Kemudian dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, aku kata Nabi diutamakan, dilebihkan ya, dengan apa? Dengan mufassal. Jadi mufassal itu adalah surat-surat yang terpisah-pisah. Maka surat yang terkelompok dalam kategori mufassal itu dimulai daripada surat Qaf. Surat Qaf itu ada di juz 26 ya. Surat Qaf itu ada di mana? Di juz 26. Nah, di antara mufassal itu terbagi lagi menjadi 3. Ada mufassal yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek.
Nah, di sini diterangkan di dalam sholat sunnah, di dalam sholat subuh dan zuhur, ya, sunnah hukumnya membaca surat-surat yang ada dalam kelompok tiwalil mufassal. Ya, surat mufassal, surat yang terpisah-pisah tapi yang panjang. Mulainya dari mana? Mulainya dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat tuh, ya. Jadi wal mursalati urfa itu akhir daripada surat di juz 29, ya. Dari mulai surat Qaf sampai akhir daripada juz 29 itu di dalam sholat subuh dan zuhur. Apal Pak? Hah? Iya, kan enggak suara, tapi tetap disunahkan membaca surat. Kalau tadi zuhur karena enggak bersuara, maka imam dan makmum disunahkan membaca surat. Terutama makmumnya, ya. Makmumnya ini baca surat. Kalau imam udah ketahuan, pasti dia baca surat gitu. Nah, makmumnya disunahkan baca surat. Nah, kalau sholat subuh dan zuhur di sini dijelaskan bacanya yang surat-surat yang terkelompok di dalam apa? Dalam kelompok tiwalil mufassal, yaitu mulai dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Berarti di situ ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Waqiah tuh. Baca, Pak. Ya enggak? Ada surat Al-Mulk, ya kan? Nah, ada surat Jin, banyak lagi, ada surat Nuh, ada surat Al-Ma'arij, ada Al-Mujadilah dan yang lainnya seperti itu. Lumayan banyak pilihannya itu, ya. Kemudian wa fil asri wal isya min awsatil mufassal. Kalau di dalam salat asar dan isya, ya, disunahkan pilihannya itu dari apa? Dari mufassal yang pertengahan. Di sini dijelaskannya dari surat An-Naba sampai wadduha. Kalau dalam sholat asar dan juga sholat isya itu pilihannya itu tuh dari An-Naba sampai ad-duha. Ada yang hafal sini Pak? Dari An-Naba sampai ad-duha 30 nih. Sebagian ya. Nah, mungkin Sabbihisma rabbikal a'la insyaallah hafal kan begitu. Nah, pokoknya dari An-Naba mulai dari amma yatasaalun sampai wadduha. Kemudian kalau di dalam sholat maghrib disunahkannya min qisaril mufassal, dari mufassal yang apa? Yang pendek-pendek. Berarti mulai apa Pak? Mulai daripada alam nasroh sampai an-nas, itu sunnahnya. Kadang biasanya kita di sholat isya juga makanya yang di situ aja, makanya yang di situ ya. Karena memang nanti kalau kita memang tidak hafal yang lain-lainnya, sudah paling selamatnya 2 surat itu, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu Bapak mau sholat fardu, mau sholat sunnah, itu paling selamatnya udah 2 surat itu, ya. Mau sholat sunnah apa aja, misalnya kayak sholat duha nih, sholat isyraq, habis ini sholat isyraq kan, saya nggak hafal nih, wasyamsi wadduhaha nggak hafal, wadduha nggak hafal juga. Ya udah itu 2 surat pamungkas itu harus hafal itu, ya. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Mau sholat hajat, mau sholat apa aja, witir semuanya itu 2 surat itu, ya. Surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada memang hadisnya seperti itu ya Pak ya. Dalam sholat duha juga, ya. Kalau orang nggak bisa, nggak sanggup wasyamsi wadduhaha dan wadduha, maka alternatifnya itu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, seperti itu. Itulah surat-surat yang dibaca ya, di dalam sholat. Kemudian juga di sini dijelaskan tsabata fi shahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi raqatil ula. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau memanjangkan rakaat yang pertama dari sholat subuh dan juga sholat yang lainnya. Mala yutawwilu fi tsaniyah. Hanya saja beliau itu tidak memanjangkan di rakaat yang kedua. Maksudnya apa? Dalam sholat ini kita disunahkan untuk memanjangkan rakaat pertama, kemudian yang kedua jangan terlalu panjang melebihi rakaat yang pertama.
Kemudian rakaat yang ketiga jangan terlalu panjang dari yang kedua. Kemudian rakaat keempat jangan terlalu panjang melebihi rakaat yang ketiga. Itu sunnah itu Pak ya. Sunnah. Bahkan ada mengambil daripada dalil ini ya, ada ulama itu yang dia membaca Al-Fatihah Pak. Membaca Al-Fatihah, kita kan kalau baca Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi mengambil daripada dasar dari hadis ini ya, Nabi memendekkan rakaat yang kedua lebih pendek lagi dari yang pertama, sehingga setiap baca rakaat yang kedua itu maknya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin gitu. Ya enggak? Kalau kita kan kalau ngaji sering kita salahin itu maknya panjang Maliki Yaumiddin. Ya enggak? Yang pendek itu Malikinas gitu. Tapi mengambil daripada dasar hadis ini itu sebagian daripada ulama ada yang memendekkan di Maliki Yaumiddin di rakaat keduanya. Dasarnya apa yaitu ya, Nabi sholatnya rakaat pertama tidak lebih panjang dari rakaat kedua, sehingga dari Al-Fatihah saja sudah ada yang dikurangi. Tapi ini nggak berlaku di ayat-ayat yang lain ya. Kalau di dalam kitab tafsir itu disebutkannya itu saja Maliki Yaumiddin, rakaat keduanya dibaca Maliki Yaumiddin. Nanti Bapak jangan heran misalnya ada imam baca seperti itu, oh iya ini dalilnya seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ajma'al ulama 'alal jahri bil qira'ati fi subhi. Ulama sepakat ya, hukumnya sunnah membaca jahar di dalam sholat subuh dan juga 2 rakaat pertama di dalam sholat maghrib dan juga isya. Ulama sepakat. Kemudian ulama juga sepakat membaca sir di dalam sholat zuhur dan asar. Dan juga ulama sepakat di dalam rakaat yang ketiga dari sholat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya. Itu ulama sepakat hukumnya sunnah. Wa 'alal jahri fi sholatil jum'ah, dan juga di dalam membaca jahar ketika sholat Jumat dan 2 sholat Id, wa tarawih dan juga tarawih, wal witri ya, dan juga ketika membaca ketika sholat witir setelah tarawih. Ini semua hukumnya sunnah baik makmum dan munfarid, baik ketika kita baca menjadi imam ataupun kita sholat sendirian. Itu hukumnya sunnah. Wa amal makmum, adapun makmum maka dia tidak menjaharkan ya apapun secara ijma. Jadi kalau kita jadi makmum tidak usah baca jahar seperti itu ya. Misalnya tadi sholat maghrib, sholat subuh katanya sunnahnya jahar. Iya, jahar bagi siapa Pak? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian gitu. Kalau kita jadi makmum, yang jahar berarti imam. Kita membacanya sampai telinga kita terdengar seperti itu. Wa yusannul jahru fi sholati kusufil qamri ya. Dan juga disunnahkan jahar ketika kita melaksanakan sholat gerhana bulan, dan sir ketika sholat gerhana matahari. Ini kayaknya kalau di Al-Muwajirin itu gerhana matahari bacanya jahar juga itu, gitu kan? Seperti itu. Sunnahnya sir, nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa. Karena memang kadang kan lama itu ya. Yang dibaca itu sebenarnya Al-Baqarah, ya Al-Baqarah. Di beberapa tempat juga dalam sholat gerhana matahari itu biasanya dibaca jahar. Kenapa? Karena berjamaah seperti itu ya. Dibacanya panjang. Ustaz Saiful biasa imam itu ya, dibaca panjang, baca surat Al-Baqarah ya. Jadi kalau mau sholat yang bacanya panjang, imam harus ngasih tahu Pak, nanti kalau nggak kuat duduk gitu
Jangan dia bingung ya kan. Sholat fardu juga begitu tuh Pak. Ya, kalau nggak kuat duduk. Kan berdiri itu bagi yang mampu. Ya. Sehingga sebagian daripada kita, mereka-mereka yang sholatnya duduk, ya, karena syarat takbiratul ihram itu salah satunya harus berdiri ya Pak. Maka orang yang mau sholatnya duduk itu, misalnya dia nggak kuat berdiri, minimal di takbiratul ihram dia berdiri. Jadi jangan langsung. Ini kan kadang kita nggak tahu nih, ya nggak. Padahal kita istilahnya sekedar takbiratul ihram aja kuat insya Allah kan. Allahu Akbar, udah bisa langsung duduk itu kuat kan gitu. Tapi karena kita nggak tahu, udah langsung duduk ya kan gitu. Langsung duduk. Kalau di sana di Pakistan tuh banyak ya. Kalau di Pakistan tuh sholat yang duduk itu rame Pak ya. Kalau di Indonesia ini kan agak jarang ya gitu. Udah kalau misalnya nggak kuat udah nggak usah sholat kan gitu, di rumah aja. Kalau di sana itu kanan kiri itu sayap kanan sayap kiri rata-rata yang pakai kursi itu sampai ke belakang gitu ya. Baik kalau sholat Jumat, sholat tarawih aja tuh Pak, masya Allah itu digotong-gotong itu pada sholat semua itu Pak, masya Allah ya. Apalagi sholat Jumat. Dan juga disunahkan di sini untuk apa? Membaca sir di dalam sholat jenazah ya. Ketika kita melakukan sholatnya itu apa? Di siang hari. Wa kadza idza shallaha bil-lail ala sahihil mukhtar. Nah, kalau ada di kitab-kitab itu ada bacaan wa kadza itu, dan begitu juga berarti di dalamnya itu ada perselisihan ulama. Nah, berarti ulama di sini dijelaskan wa kadza idza shallaha bil-lail. Tadi kan hukumnya membaca dalam sholat jenazah di waktu siang ya. Sholatnya kalau siang hari itu sunnahnya sir. Kemudian kata-katanya wa kadza idza shallaha bil-lail. Begitu juga kalau sholatnya sholat malam, jenazahnya dilakukan di malam hari, itu hukumnya sunnah sir. Tapi karena ada wakada berarti khilaf di sini ya. Berarti ada yang dikerasin. Jadi jangan heran nanti Bapak misalnya di satu daerah dibacanya jahar Al-Fatihahnya misalnya kan gitu. Ya sudah, berarti memang itu ada dalilnya seperti itu. Dan di sini dijelaskan tidak membaca jahar di dalam sholat sunnah yang dilakukan di hari di siang hari, kecuali apa-apa yang telah kami sebutkan, yaitu sholat id dan juga sholat istisqa ya. Sholat id itu memang sunnahnya jahar walaupun dilakukan di siang hari. Di sini dijelaskan waqtalafa ashabuna ya, ashab kita berbeda pendapat di dalam masalah sholat sunnah malam. Apakah dia itu dibaca jahar atau tidak jahar ya. Maka di sini dijelaskan ada yang mengatakan tidak jahar, jadi sholat sunnah malam itu dibacanya tetap sir, dan juga ada yang mengatakan itu dibaca jahar. Wasalis wahwal ashah wa bihi qata'al qadi Husain wal Baghawi. Tapi ada pendapat yang ketiga Pak, yang itu mengatakan ini lebih sahih. Pendapat yang lebih sahihnya apa? Pendapat yang dipakai oleh Imam Husain dan juga Imam Baghawi. Beliau mengatakan bacanya antara jahar dan sir gitu. Jadi bacanya antara jahar dan sir. Kalau jahar kan jelas kedengaran ya. Orang yang di sekeliling kita terdengar. Dia kalau sir enggak kedengaran sama sekali, hanya telinga kita saja. Nah, bacanya antara itu. Menurut Imam Husain dan Imam Baghawi. Dan juga di sini ada pertanyaan ya, kalau kita misalnya sholat ya, ketinggalan sholatnya itu sholat yang ada di malam hari, berarti apa? Misalnya sholat subuh ya, sholat maghrib dan sholat isya, faqadhaha fin nahar. Kemudian orang tersebut mengqadanya di siang hari, kan boleh ya. Sholat subuh diqadha sekarang ini boleh. Sholat maghrib diqadha pagi hari, siang hari boleh. Sholat isya pun boleh.
Ataupun apa? Ataupun sholat yang dilakukan di siang hari, kemudian orang tersebut melakukan ataupun mengqadha sholatnya di malam hari. Maka pertanyaannya yang dianggap nih mana nih? Yang dianggap sesuai daripada waktu, ya, sesuai sholat yang tertinggal atau ketika waktu mengqadha. Kan gitu. Ada orang sholat, ya, sholat qadha apa? Maghrib dilakukan di siang hari, ya. Sholat apa nih? Sholat zuhur dilakukan di malam hari. Maka pertanyaannya, mengikuti sholat yang diqadhanya atau mengikuti waktu ketika dia menjalankan qadha sholat tersebut, ya. Maka di sini dijelaskan fihi wajhani, ada dua pendapat. Yang paling azhar, ya, yaitu mengikuti daripada waktu qadha, ya. Berarti kalau dia misalnya sholat zuhur dilakukan di malam hari, ya, maka itu dia sunnahnya untuk apa? Menjaharkan. Kalau dia sholat maghrib diqadhanya di siang hari, maka sunnahnya apa? Sir, karena mengikuti waktu qadha. Wakil dan ada satu pendapat yang lemah, dia mengatakan sudah disirkan secara mutlak, ya, mau malam mau siang, sholatnya mau sholat jahar dilakukan di siang hari ataupun sebaliknya, udah dibacanya semuanya sir. Dan ketahuilah di sini dijelaskan bahwasannya membaca jahar di tempat-tempat yang jahar dan juga membaca sir di tempat-tempat sholat yang sir itu hukumnya sunnah, laisa biwajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, maka ketika ada orang meninggalkannya, maka sholatnya tetap sah, hanya saja dia itu makruh, wala yasjudu lisahwi, dan dia tidak disunahkan untuk sujud sahwi, seperti itu, ya. Misalnya tadi ada orang subuh Pak sholat, ada imam sholat subuh, habis takbir dia nggak baca jahar, ya nggak, diem aja gitu kan, baca al-fatihah, tapi al-fatihahnya nggak jahar sampai selesai, ya sudah. Nanti ketika mau salam aja udah, nggak usah sujud sahwi, seperti itu. Ataupun sebaliknya, ada orang sholat zuhur, ya nggak, mungkin lagi semangatnya nih, lagi tahsin surat al-fatihah, ya nggak, sama surat 10 akhir dari juz amma, ya. Pas sholat zuhur, Allahu Akbar, habis itu dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya pakai metode apa Pak? Sini tilawati, ya, pakai metode tilawati kan, dinadain gitu. Ya udah, ada makmum Bapak ucapin subhanallah misalnya kan gitu, dia tetap lanjut, ya udah biarin aja, ya. Itu hukumnya tetap sah daripada sholat. Nah, seperti itu ya Pak, ya. Cukup, ada pertanyaan mungkin? Tasbih itu sir, ya. So, tasbih sir. Kayak kadang kalau sholat tasbih, kadang kalau yang berjamaah, ya, kalau ada beberapa yang melakukan itu bacaannya al-fatihah sir, suratnya juga sir, tapi ketika pengucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu dibaca jahar, ya. Untuk taklim aja, maksudnya untuk belajar, ya, untuk mengajari seperti itu, ya. Sholat tasbih itu bagus tuh Pak, ya, Masya Allah. Kalau bisa kita laksanakan minimal seumur hidup sekali, ya, minimalnya seumur hidup sekali itu, ya. Kalau sampai seumur hidup kita nggak sholat, itu termasuk orang apa? Orang yang menyepelekan agama, seperti itu katanya, ya. Minimal 1 tahun sekali. Bagus setiap minggu sekali itu Pak. Bapak Jumat itu sambil nunggu sholat Jumat, Bapak datang jam 11, itu kan udah bisa tuh, ya. Jam 11 Bapak datang, insya Allah kalau sholat sendiri tasbih itu palingan, ya, paling lama 15 sampai 20 menit, ya. Kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali Pak? 75 dalam satu rakaat, ya. Bacanya 15 setelah takbir, ya kan? Setelah takbir bacanya 15, baru baca al-fatihah, kemudian surat,
Habis itu rukunya 10, kemudian i'tidalnya 10, kemudian sujudnya 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, bangun dari sujud sebelum berdiri ya, di duduk istirahat itu 10. Jumlahnya semua 75. Ada lagi yang lain itu dia setelah dibacanya itu setelah membaca surat. Setelah takbir baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca surat, habis baca surat baru baca tasbih sebelum ruku. Sama jumlahnya 15. Setiap rakaat 75. Tuh minimal setiap apa Pak? Setiap Jumat lah itu ya. Dulu kita masih masa belajar itu setiap Jumat masih itu. Nah, maksudnya alhamdulillah itu 10:30 udah datang ke masjid sholatnya. Kalau sekarang jam segitu lagi di jalan ya Pak ya. Lagi di jalan. Malam boleh ya, malam boleh. Ini kan ada mengatakan mana yang lebih afdal, malam apa siang ya. Beda-beda, ada yang mengatakan malam, ada yang mengatakan siang. Cuman yang saya pernah baca itu siang itu bagus. Itu sebelum zuhur. Mau sholat Jumat, mau sholat sebelum sholat zuhur, nah itu kan nggak ada ininya, nggak ada batasannya. Bapak tiap hari juga bisa datang jam 11 mau sholat zuhur baca, ya nggak? Sholat tasbih. Bacanya suratnya surat apa? Udah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas saja. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti 4 rakaat atau 2 rakaat gitu kan. Nah, ini siang nih gitu. Kalau sholat malam jelas sholatul lail matna ya. Sholat malam itu 2. Mau 4 mau 3 mau 4 mau 2 silahkan. Cuman biasanya orang itu 2. Nah ya 2. Kenapa? Karena kadang ya gitu. Khusyuknya kita ini terbatas kadang itu 2 dulu ya enggak, habis itu nanti cara ngitungnya gimana Pak? Gerakin aja tangan enggak apa-apa. Ya, gerakin tangan. Ya. Kalau enggak Bapak sekarang kan ada tasbih digital itu, pencet enggak apa-apa. Tapi kalau 15 itu saya rasa tangan tuh cukup. Ya. Bapak gerakin nanti tangannya gimana gitu. Gerak. Hah? Nanti kalau lupa Pak, ya kalau lupa itu jangan. Ya kalau lupa udah, kalau sudah lupa ya lupa, udah lewat aja, ya enggak. Udah lupa kan. Kadang sholat tasbih yang bikin lama itu, ya enggak. Yang bikin lama itu apa Pak? Kalau lupa tuh, Bapak bingung kan. Ini 10 apa 12 kan gitu. Udah ulang lagi lah. Nah, ayat kan gitu tuh ya. Lagi sholat ada nyamuk ya enggak? Nah, iya nih. Berapa tadi ya? 7 apa 5 nih kan, bingung lagi. Akhirnya ulang lagi. Itu yang bikin lama sholat tasbih itu ya Pak ya. Yang bikin lama itu lupa. Padahal kalau sudah lupa ya sudah, lanjut aja yang keduanya gitu. Misalnya Bapak kalau ragu, kita udah pernah kita sampaikan ya. Kalau ragu itu ambil yang paling sedikit ya. Kalau dalam ibadah seperti sholat itu ragu ambil yang paling sedikit. Lupa rakaat antara 3 dan 4 ambil yang 3. Ya. Tapi kalau urusan utang piutang Pak, utang piutang ambil yang paling banyak. Bapak lupa nih. Tadi di warung itu ya udah bayar 10.000 apa 15.000. Maka ambilnya yang mana Pak? Enggak, misalnya Bapak punya hutang, ya, nih hutang saya nih 10.000 apa 15.000 gitu kan. Nah, saya ini belum bayar 10.000 apa 15.000. Maka yang diambil itu yang mana? 15.000. Kenapa? Kalau 15.000 pasti yang 10.000 ketutup kan begitu. Kalau yang 10.000 misalnya seandainya ternyata 15 berarti kan hilang 5-nya kan gitu. Tapi kalau sholat diambil yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit pasti udah dilakuin. Antara 4 dan 3 kalau kita ambil yang 3 ya kan, berarti emang yang 3 sudah dikerjakan. Kalau ambil yang 4 takut-takut yang 3 belum. Seperti itu ya.
Surat, membaca surat Fatihah ya. Dulu ya Pak ya, ini masalah afdoliyah aja ya, masalah lebih utama. Dulu ingat saya dulu ketika almarhum bapak saya itu ngaji sama Mualim Rosid, ada sini ya, Mualim Rosid itu kan, itu ditegur tuh sama Mualim Rosid, katanya kalau baca Al-Fatihah itu katanya bacanya di setiap ayat itu apa? Di setiap ayat itu dibaca waqaf. Ya enggak, dibaca waqaf katanya. Terus di siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Di situ wasol. Memang dalam kitabnya, dalam madzhab Syafi'i itu dalam kitab disebutkan seperti itu ya. Tapi ketika ada imam dia itu baca wasol, ya enggak? Maka ini tidak masalah gitu, tidak masalah. Kalau tadi Bapak bilang ada huruf yang kelewat, sebenarnya tidak kelewat itu. Karena memang dalam cara membacanya seperti itu. Kayak contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berhenti kan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti kan gitu. Baru al, ya enggak, al. Tapi kalau disambung kan Bismillahirrahmanirrahimil, ya enggak, hilang gitu. Alnya hilang. Karena memang di dalam tajwidnya itu hamzah di situ namanya hamzatul wasli, hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di awal menjadi awal kalimat dia dibaca. Tapi kalau dia enggak menjadi awal kalimat alias disambung dengan yang sebelumnya, maka hilang dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nar lagi itu, ya enggak, nar rahmanir rahim maliki yaumiddin gitu. Jadi jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim salah, ya enggak, itu nambah tuh ya. Karena di situ memang hamzah wasl seperti itu. Kalau dia baca di awal maka dia ada alham gitu. Tapi kalau dia disambung dengan yang sebelumnya maka dia itu hilang seperti itu. Hanya saja memang ya kadang kan seperti itu ya. Kalau orang-orang Arab rata-rata senangnya disambung tuh Pak ya, sambung cepet ya, ya enggak. Oh enggak, pahalanya enggak berkurang, enggak berkurang. Ya, memang caranya seperti itu. Dia cara bacanya memang dihilangkan. Cara wasol, kalau Bismillahirrahmanirrahim berhenti baca al, ya enggak? Kan di situ kalau kita sambung seakan hamzah ada yang hilang ya kan gitu. Tapi memang enggak itu. Jadi memang cara bacanya seperti itu dia. Cuman lebih baik Pak, banyak memang yang itu pendapat yang mengatakan itu diwakofkan. Ya, kalau baca Al-Fatihah itu terutama di sholat fardu itu banyak pendapat yang mengatakan lebih baiknya diwakofkan. Kenapa? Karena memang dalam setiap ayatnya itu kan ada interaksi itu antara kita dengan Allah gitu. Tapi ketika ada yang membaca wasol, maka kita jangan menyalahkan. Ya sudah, oh emang bisa, boleh gitu kan. Sama dulu dalam beberapa bulan yang lalu itu kan ada beda ada penjelasan tuh yang nggak boleh wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ribut tuh Pak. Ya, di satu masjid saya itu di WA tuh. Ini Ustaz, hukumnya bagaimana ini? Waduh, saya bilang, kok sampai seperti ini gitu. Mereka ributnya seperti itu. Saya bilang, Pak, wakaf di sini ataupun nggak wakaf di sini, pertama poinnya ini tidak membatalkan daripada sholat seperti itu. Karena mendengar ada ceramah dari Syekh Arab itu ya, ada videonya seperti itu. Kalau mau di siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai ada yang berhentinya enggak di an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, berhenti di situ, ghairil maghdubi 'alaihim, sampai ada yang kayak gitu tuh. Ya enggak? Waduh. Pernah kejadian kan, pernah itu. Ada beberapa ya lagi itu. Yaitu intinya di situ tidak sampai membatalkan daripada sholat.
Cuman kalau bagus memang siratal ladzina an'amta 'alaihim ini dilanjutkan dalam adab Syafi'i ya. Tapi kalau kita lihat imam-imam di Arab itu kan rata-rata seringnya berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Berhenti enggak apa-apa gitu. Yang berhentinya di depannya gitu. Kalau ini malah di ghairil maghdub, itu karena ngindarin berhenti di situ, Pak. Habis itu mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim ya. Memang videonya kalau nggak salah seperti saya belum pernah mendengar sampai jelasnya tuh. Disuruh berhentinya di situ, habis itu ulangnya dari ghairil maghdub. Nanti sebagian ada yang mempermasalahkan lagi itu berhenti dalam keadaan seperti itu. Begitu. Kalau napas habis ya itu lain hal ya. Napas habis Pak, kita berhenti di mana aja udah, ya enggak? Oke, cukup ya Pak ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.